Imam Ibnu Hambal itu adalah imam dalam mazhab Hambali. Hambali ya, namanya Ahmad bin Hambal. Muridnya bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Hambal ini gurunya, Ibnu Taimiyah adalah muridnya. Dia adalah pelopor daripada yaitu mazhab Hambali yang pesat di Saudi Arabia. Sekarang berkembang pesat dan dijadikan sebagai mazhab fikih di negara Saudi Arabia. Mereka sekarang. Ibnu Hambal itu muridnya daripada Imam Syafi'i. Jadi gurunya Riyadi Imam Syafi'i, muridnya Ibnu Hambal, terus muridnya lagi adalah Ibnu Taimiyah. Ya. Imam Ibnu Hambal ini adalah orang ulama yang pernah keluar masuk dari penjara. Dia keluar masuk penjara Imam Ibnu Hambal. Kenapa? Karena ternyata bertentangan dengan paham orang-orang yang berada di sekitarnya, yaitu dari golongan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, Imam Ibnu Hambal menolak pendapat dari orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Akhirnya Imam Ibnu Hambal pernyataannya ini mengakibatkan dia itu keluar masuk penjara karena menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Yang ketika itu dipegang oleh Bani Abbasiyah, aliran dari Mu'tazilah. Akhirnya Ibnu Hambal keluar masuk penjara dia karena bertentangan dengan paham pemerintah ketika itu. Jebloskan lagi ke penjara, hampir beberapa kali dia itu keluar masuk penjara karena bertentangan dengan paham pemerintah atau negara ketika itu yang menganut aliran Mu'tazilah. Sedangkan Ibnu Taimiyah ini peranannya adalah mengembangkan paham dari Imam Ibnu Hambal. Ini hanya pengembang doangan dia dari Imam Ibnu Hambal. Tapi yang menyatakan bahwasanya bertentangan itu adalah Imam Ibnu Hambal. Nah, gitu ya kawan-kawan. Imam Ibnu Hambal. Kuburannya sekarang ada di Mekah. Tuh. Nah, pemikirannya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman semuanya pemateri dari Imam Ibnu Hambal dan juga Imam Ibnu Taimiyah. Nah, baru tuh nanti setelah Imam Taimiyah muncul tuh paham Wahabi yang sekarang berkembang pesat di Saudi Arabia. Ternyata orang-orang Wahabi juga ternyata ada di negara kita. Nanti besok kita membahasnya itu. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Ya, silakan tentang salaf Imam Ibnu Hambal dan juga Imam Ibnu Taimiyah. Salaf ya? Oh iya. Ada 3 istilah yang biasa kita gunakan. Yang pertama salaf, yang kedua salafi, dan yang ketiga adalah salafiyah. Beda ya? 3 ini ya?
salaf, salafi, dan juga salafiyah. Nah, silakan nanti kita bahas. Bapak izin bertanya. Nah, kan di sini kan bilangnya kalau Ahlussunnah yang atau salaf itu kan dari Imam Hambal ya Pak. Nah di tempat saya itu ada aliran salaf juga gitu Bapak. Nah dia itu kan aliran salaf di tempat saya itu dia itu punya kayak musola sendiri atau apa masjid sendiri gitu. Terus kalau orang ikut jamaah dia di apa sholat dia tuh azannya agak telat. Terus kalau kita sholat ikut masuk ke masjidnya ya ke jamaah terus nanti kita habis kita sholat nih dibersihkan gitu Bapak disucikan lagi gitu tempat kita sholat itu katanya mereka karena kita nih nggak masuk alirannya gitu jadinya bernajis gitu itu emang karena apa ada alirannya emang ikut Imam Hambal apa Ibnu Hambal atau gimana gitu Bapak itu aja Bapak. Baik, terima kasih Fatona. Fatona, rumahnya di mana? Di Kalimantan Bapak. Oh, Kalimantan ya. Ternyata di tempat saya, di sekitar rumah saya juga ada yang modelnya seperti itu, Fatona. Ketika kita masuk di masjid mereka, maka mereka menganggap kita sebagai najis. Di pas saya ada nih di sini nih tuh dia tuh. Terus setelah kita masuk ke masjid mereka, lalu maka mereka akan membersihkan kembali bekas injakan kita. Jadi mereka menganggap bahwasanya kita ini seolah-olah adalah najis yang nggak pantas masuk ke tempat mereka. Tadi seperti Fatona yang bilang katakan bahwasanya mereka nanti akan membersihkan tempat yang telah kita injak di situ. Lalu pertanyaan Fatona tadi, apakah orang-orang itu ya, termasuk paham atau pemikiran dari Mu'tazilah ataukah bukan, ataukah dari Imam Ibn Taimiyah gitu ya Fatona ya? Saya katakan bahwasanya orang-orang yang begitu bukan termasuk dari pengikut ataupun aliran dari Imam Ibnu Hambal dan juga bukan pengikut dari Imam Ibnu Taimiyah. Lalu mereka masuk mana? Nah, nanti itu, besok kita akan bahas tentang masalah itu tuh. Anda ternyata aliran yang begitu modelnya kawan-kawan. Nah, LDII mereka itu. Jadi mereka akan menganggap kita sebagai orang yang kotor, najis,
Sehingga wajib dibersihkan tempat sholat yang telah kita injak. Di dekat rumah saya ada tuh siapa? Ada itu. Fatona. Ada di tempat rumah saya dekatnya ada. Lalu Ibnu Hambal memandang kita seperti apa? Oh, enggak beda jauh. Imam Ibnu Hambal itu bukan yang seperti itu. Ya, nanti dibahas jawabnya Fatona di materi berikutnya. Nanti kita bahas itu Fatona. Nanti ada pembahasan tentang masalah itu. Ya, saya ngejawab sekarang ya Fatona ya. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya kembali? Pak, mohon maaf, sebelumnya saya ingin bertanya, Pak. Kan di daerah Bogor itu ada pesantren yang ternyata alirannya Wahabi ya, Pak. Tetapi santri-santri di situ itu bermacam-macam aliran, Pak. Maksudnya dari ada yang Muhammadiyah, dari ada Ahli Sunnah wal Jamaah, ada jadi campur-campur gitu, Pak. Terus kalau hukumnya gimana ya, Pak? Maksudnya kan nanti setiap kegiatan seperti sholat jamaah itu misalkan ikutin apa namanya? Otomatis kan ikutin guru yang Wahabi itu, Pak. Ya kita sebagai yang ahli sunnah wal jamaah ini, bagaimana Pak cara maksudnya apa hukumnya gitu Pak kita mengikuti sholat mereka itu. Sedangkan kita tahu bahwa berbeda gitu Pak. Seperti itu Pak. Jadi gimana maksudnya ulang deh, Fauzia? Gimana jadi saya nggak paham, belum paham saya. Kan pondokan itu tuh kita pas masuk situ tuh nggak tahu Pak alirannya itu Wahabi atau apa karena dia pas mempromosikan pesantrennya itu mengatakan bahwa dia ahli sunnah wal jamaah. Ternyata pas sudah kita berada di sana gitu Pak, ternyata alirannya itu berbeda Pak. Ternyata alirannya itu aliran Wahabi Pak, dan santri-santri di situ juga bukan hanya satu aliran, bukan hanya satu ahli sunnah wal jamaah, tapi ada yang Muhammadiyah juga. Terus otomatis dalam kegiatannya pun mengikuti aliran mereka, sedangkan kita bukan aliran kita gitu Pak. Bagaimana hukumnya Pak? Seperti sholat jamaah, otomatis kan kita mengikuti mereka. Tahu dari mana Syifa kalau itu aliran Wahabi?
Karena kakak kelas saya ada di sana, Pak. Jadi dia tuh pesantren itu nyiarin ke pesantren saya dengan ahli sunnah wal jamaah, tetapi ternyata sudah belajar di sana ternyata bukan, Pak, malah aliran Wahabi itu, Pak. Jadi Syifa Fauzi ya. Pesantren Syifa ya, jadi pesantren Syifa. Dulu Syifa pernah mondok atau enggak tahu nih teman-teman Syifa nih yang mondok di sana awalnya adalah pengikut atau penganut dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ketika masuk ke sana ternyata berbeda paham kalamnya. Nah itu ternyata alirannya itu memiliki paham Wahabiyah. Nah, kita belum bahas ya Wahabiyah, kita belum bahas nanti. Permasalahannya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud oleh Syifa itu kealingan. Ada yang mau ngintip ini nih kealingan nih. Oh, tuh dia mau ngapain nih. Nah. Yang pertama. Yang kedua ternyata orang-orang Muhammadiyah mengakui bahwasanya mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Muhammadiyah di dalam penetapan organisasinya, Muhammadiyah itu adalah organisasi keagamaan yang menyatakan bahwasanya mereka itu adalah pengikut atau pahamnya itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sama NU juga mereka mengakui bahwasanya adalah pengikut ataupun berpaham kepada sunnah wal jamaah. Terus FPI juga sama, dia itu mengakui bahwasanya adalah pengikut dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa organisasi kita Indonesia nih yang mengakui bahwasanya mereka itu pahamnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun tata cara ibadahnya, misalnya seperti sholat, puasa, apalagi haji, ataupun cara berwudu itu paham fikih, bukan paham dari ilmu kalam. Misalnya nih, orang-orang Muhammadiyah tidak menggunakan kunut misalnya. Itu berarti bedanya di fikih. Orang-orang Persis misalnya tidak mau azannya sekali Jumatan. Oh itu fikih pahamnya. Ya. Kunut memang dari itu pandangannya kepada Imam Syafi'i. Bukan mazhab dari ilmu kalam, tetapi adalah mazhab dari ilmu fikih. Tapi itu pembahasannya yang berbeda antara fikih dengan kalam. Imam Syafi'i mengakui bahwasanya sholatnya itu menggunakan kunut. Sedangkan Imam Ibnu Hambal sholatnya tidak menggunakan kunut, berbeda. Zakatnya pun berbeda. Kalau itu dari segi fikih, bukan dari segi kalam. Lalu bagaimana Pak? Oh, kalau ada kita seperti kita nih, misalnya saya kunut, boleh gak ikut kepada bermakmum berjamaah kepada yang tidak kunut? Boleh. Boleh kita. Seperti di sekarang di Mekah dan Madinah tuh kan nggak pakai kunut dia. Nah, kita boleh mengikuti mereka. Mereka pun juga boleh ikut kepada kita. Nah, itu berbeda mazhab dalam mazhab fikih. Bukan dalam mazhab kalam. Nah, nanti minggu depan ya, atau kapan kita akan bahas tentang masalah Wahabi biar paham semuanya teman-teman.
Kita Syifa ya. Nah, kalau itu dalam strukturnya ataupun perbedaannya dalam fikih, bukan dalam ilmu kalam. Orang-orang Muhammadiyah ketika memulai puasanya dengan menggunakan hisab, itu fikih. Kalau kita, saya nih menggunakan ru'yatul hilal, melihat bulan secara langsung. Itu perbedaannya dalam fikih, bukan dalam ilmu kalam. Begitu Syifa Fauzia. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, cuma nanti kita bahas tentang masalah Wahabi ya nanti ya. Biar terang bahwasanya ini Wahabi atau bukan. Jangan sampai kita salah menjas, salah memposisikan. Ternyata itu bukan Wahabi, tapi sama seperti kita, cuman berbeda aja caranya. Silakan yang lain, boleh. Ada lagi? Silakan kawan-kawan. Sepi ya, sepi. Kemana nih, kemana? Saya izin bertanya Bapak. Saya izin bertanya, ini kan di Indonesia kan mayoritas menganut madhab Imam Syafi'i ya Pak ya. Nah itu asal mulanya bagaimana ya Pak? Kok bisa Asal gitu mula apa? dalam arti? Kenapa Pak? Asal mula apa? Iya, jadi asal mulanya kita kebanyakan kita itu imamnya itu madhab Syafi'i gitu loh Pak. Awal mulanya seperti apa gitu. Kenapa tidak imam yang lain? Bahkan ketika kita sedang tawaf itu kan Pak, itu kan kalau mengambil Imam Syafi'i kan bersentuhan itu batal ya. Jadi kita pindah ke menurut madhab lain gitu Pak. Yang mana ketika bersentuhan kalau tidak berat itu nggak batal gitu loh Pak. Jadi asal mulanya kenapa kok di Indonesia itu mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i gitu Pak. Terima kasih. Silakan yang lain.
Baik. Munawwarah. Kenapa di Indonesia banyak pengikut ataupun yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i? Bapak, saya Ya. boleh ini Pak, boleh menjawab Ya, Pak. pertanyaan Munawwarah Pak. Oke, silakan. Kan pertanyaannya kenapa di Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i? Yaitu karena mazhab Syafi'i yang dulu dibawa oleh para ulama-ulama ke sini, dan Imam Syafi'i adalah salah satu imam yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ya karena yang pertama dibawa oleh ulama itu ya mazhab Syafi'i, terus juga di Indonesia yang diakui itu ya mazhabnya Imam Syafi'i. Kayak gitu, Pak. Iya, Bapak boleh ditambahkan, Pak. Baik. Ada beberapa alasan yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari Munawwarah. Kenapa di Indonesia banyak sekali pengikut ataupun penganut dari mazhab Imam Syafi'i? Syafi'i ya, bukan Syafi'i ya. Bukan Syafi'i, bukan ya. Syafi'i. Isu 2.15.000. Bentar ya. Yang pertama adalah orang-orang yang membawa Islam masuk ke wilayah Nusantara itu kebanyakan dari mereka adalah penganut dari mazhab Imam Syafi'i. Siapakah mereka itu? Itu para habaib-habaib itu yang zaman-zaman dulu, para habaib yang di masa-masa awal Islam yang membawa Islam masuk ke wilayah dari Gujarat atau dari mana, masuk ke wilayah Islam, masuk ke wilayah Indonesia, mereka itu sebagian besar adalah mayoritasnya menganut mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Muhajir ya, itu pengikut ataupun penganut dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi mereka tuh ketika awal-awal dari Samudra Pasai masuk ke wilayah Indonesia, terus para wali-wali Songo, mereka itu semuanya pengikut ataupun penganut dari mazhab Imam Syafi'i. Maka otomatis kita pun Indonesia sebagian besar mengikut dari mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, kenapa banyak orang-orang yang mengikut dari mazhab Imam Syafi'i? Dari wilayah kita nih teman-teman. Para ulama-ulama kita dulu ketika belajar ke Mekah, ke Madinah, di sana itu adalah mazhabnya adalah Imam Syafi'i, kawan-kawan ternyata. Misalnya tuh Syekh Khalil Bangkalan di Madura pergi ke belajar ke Mekah Al-Mukarramah. Ternyata ketika belajar ngajinya, belajarnya dengan pengikut dari mazhab Imam Syafi'i. Sehingga begitu pulang ke Nusantara, ke Indonesia, mereka menyebarkan paham dari mazhab Imam Syafi'i. Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten tuh ya, belajar di Mekah dan menjadi menjadi imam besar di Masjidil Haram di Mekah ataupun di Madinah, sehingga begitu mereka di Imam Syafi'i, Syekh Nawawi Banten ini menyebarkan pahamnya, ya paham mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita adalah, kenapa kita ikut ya? Karena guru-guru kita dulu tuh, ulama-ulama kita dulu,
mereka itu ialah mayoritasnya penganut ataupun pengikut dari mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kita juga sekarang dari mazhab Imam Syafi'i. Masuk ya guru-guru kita nih, kiai kita yang mazhab Imam Syafi'i itu kiainya kiai kita tuh sampai ke atas tuh mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Karena itu sebagian besar Indonesia adalah mazhabnya dalam fikih itu ialah Imam Syafi'i. Itu ya menawar. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Menawar. Oh itu dia tuh nggak kelihatan mukanya menawar. Terima kasih Bapak. Hah? Iya, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Siap. Yang kedua, boleh nggak Pak mengambil yang ringan-ringan aja? Misalnya ketika umroh, ambil ikut dari mazhab pindah ke mazhab Imam Hambali. Ketika sholat mazhab Imam Anu. Dalam agama syariat disebut dengan talfik namanya itu. Talfik. Apa sih talfik? Talfik itu adalah mencampur adukan. Talfik itu adalah mencampur adukan pendapat mazhab imam dengan imam lain. Sehingga tidak seorang pun dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh kita. Jadi menggabungkan antara dua mazhab, misalnya ketika umroh kita pindah mazhab dari Imam Syafi'i kepada imam yang lain. Ketika kunut pindah lagi ke mazhab pindah lagi ke mazhab ini. Ketika berwudu Imam Syafi'i itu mengusap sebagian atau sebagian dari kepala. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi itu tuh beda dengan kita. Nah, dalam syariat disebut dengan talfik, mencampur adukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Diaduk-aduk, dicampur baur. Nah, teman-teman semua, talfik ini nih ternyata dilarang oleh agama. Kita nggak boleh ngambil pendapat yang ringan-ringan saja. Kenapa dilarang oleh agama? Karena agar tidak mencari yang mudah di dalam beragama. Jangan sampai umat Islam mengambil yang ringan-ringan. Sehingga nanti timbul tatalub. Itu bermain-main di dalam hukum agama. Ya, jangan ya, kita nggak boleh comot-comot mazhab imam anu. Kita harus konsekuensi. Kita harus konsekuen bahwasanya kita ini mazhab Imam Syafi'i, nggak boleh berbeda ngambil dari mazhab-mazhab yang lain. Taufik ini sebenarnya bukan untuk mengekang kebebasan dari umat Islam untuk memilih mazhab, tetapi jangan sampai taufik ini digunakan oleh seseorang untuk mengambil beragama itu yang gampang-gampang saja. Oh, kata ini boleh, kita pindah aja ke mazhab yang lain. Oh, kata ini nggak boleh, kita pindah aja ke mazhab yang bisa. Berarti bermain-main di dalam mazhab. Karena itu nggak boleh kita mencampur adukan satu perbuatan amaliyah yang kita lakukan dicampur adukan dengan mazhab-mazhab imam yang lain. Ya, gitu ya. Lalu bagaimana Pak? Ketika umroh, masa kita nggak pindah mazhab sih Pak? Oh, ternyata kawan-kawan bersentuhan tangan itu
memang membatalkan wudhu ketika kita dalam keadaan biasa. Ternyata ada loh dalam pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan bersentuhan wudhu itu ternyata tidak membatalkan wudhu. Asalkan tidak dalam kondisi yang darurat, tidak dalam kondisi yang menyusahkan kita. Karena itu boleh meskipun bersentuhan tangan, tapi kan di sana lagi tawaf, repot, ribet. Hal ini diperkenankan bagi kawan-kawan meskipun pengikut dari mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudhu. Atau tuh berbagai macam-macam ternyata kita kurang membaca dari mazhab Imam Syafi'i. Banyak ternyata kawan-kawan pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan itu. Itu, wah ini kalau ini panjangnya Pak. Kali nanti pembahasannya. Ya, Munawarah ya. Baik Bapak. Ya. Berarti Pak seumpama ya Pak ya. Orang itu kan ya emang dari dilahirkan mazhab Syafi'i ya Pak, karena emang orang Indonesia juga ya Pak. Tapi ketika dia merasa keberatan dengan pendapat Imam Syafi'i, kayak contohnya ketika dia sholat tuh harus pakai kunut, gitu. Terus dia pindah mazhab ke Syafi'i, ke misalnya ke Hanafi gitu kan. Apakah itu boleh Pak? Tapi sejak ketika dia pindah, berarti kan semuanya pindah ke mazhab Imam Hanafi gitu loh Pak. Apakah itu boleh? Ini seumpama ya Pak. Baik. Mesti kita pahami bersama bahwasanya kunut itu bukan wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu enggak wajib. Kunut itu adalah sunnah abad namanya. Nggak wajib. Jadi kalau orang nggak pakai kunut, dia tetap sah sholatnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya kawan-kawannya. Kunut itu adalah sunnah abad. Bukan fardu. Bukan wajib. Coba deh, ada berapa rukun sholat? Adakah kunut di situ? Nggak ada kunut rukun. Coba Munawarah lihat, rukun sholat ada 13. Yang pertama, takbiratul ihram. Kedua, niat. Macam-macam tuh. Pertama niat, dua takbir. Nggak ada tuh kunut. Kunut itu dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah abad. Bukan rukun, bukan kewajiban bagi orang yang sholat. Kalau ada orang sholatnya pakai kunut, meskipun mazhab Imam Syafi'i, ya boleh. Sengaja ataupun tidak disengaja, itu tidak membatalkan sholat. Dan sholatnya tetap sah kalau seseorang sholatnya tidak pakai kunut. Gitu ya. Itu Munawarah ya. Lalu gimana kalau ada orang yang nggak pakai kunut yang mazhab? Ya sah sholatnya. Disebut dengan sunnah abad. Ada berapa sunnah dalam sholat? 2. Yang pertama sunnah abad, yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah ada berapa? Ada 7. Sunnah hayat ada banyak. Tuh, kayak baca-bacaan sholat tuh disebut dengan sunnah hayat. Nggak baca doa dalam sholat, nggak apa-apa. Sunnah. Tetap sah sholatnya. Ya, kawan-kawannya. Wah, jangan sampai kita salah pemahaman kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Orang Muhammadiyah, ya sah sholatnya. Nggak pakai kunut. Meskipun Muhammadiyah, Imam Syafi'i juga sama. Kan sama. Imam Syafi'i juga Muhammadiyah. Ini ada bedanya dengan kita. Ya. Iya Bapak, maksudnya mohon maaf, maksudnya itu apakah boleh gitu pindah mazhab karena mungkin ketika dia mengambil mazhab Imam Syafi'i itu merasa keberatan gitu loh Pak. Tapi Ya. Dalam Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah.
Imam Syafi'i loh, Imam Syafi'i sunnah kunut bukan wajib. Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya kunut itu adalah sunnah bukan wajib. Jadi nggak mesti pindah mazhab. Ngapain pindah mazhab? Kan kunut sunnah. Boleh pakai kunut, boleh juga enggak. Kenapa harus pindah mazhab ketika ada nggak pakai kunut? Paham nggak Munawar? Ya paham Bapak, paham. Nah, Ya terus umpama itu mah Bapak. umpamanya Dan apa kok aku contohnya? ngambil kunut itu? Ya maksudnya itu kan seumpama gitu kan. Dan aku ngambilnya ini contoh yang kunut. Ini mah seumpama barangkali ketika ada orang yang pindah madhab karena merasa keberatan dengan ya dengan yang dianut oleh madhab Syafi'i gitu loh Pak. Ini masih umpama saja Bapak. Oke. Tadi ya saya katakan bahwasanya pindah-pindah mazhab itu adalah dilarang dalam agama. Pindah-pindah mazhab itu dilarang di dalam agama karena nanti mencari yang ringan-ringan saja. Nggak boleh kita pindah-pindah mazhab, jangan-jangan. Kalau pindah sering-sering pindah mazhab disebut dengan talfik namanya tadi itu di dalam agama. Syariat menyatakan bahwasanya talfik itu dilarang oleh agama. Gitu ya Munawwarah ya? Paham nggak Munawwarah? Baik Bapak, ya paham Bapak. Berarti nggak boleh pindah madhab ya Bapak ya? Ya paham Iya. Bapak, terima kasih. Silakan yang lain. Bapak, saya mau nanya, itu yang perbedaan apa salaf, salafi sama salafiyah itu gimana? Perbedaan dan mungkin ada persamaannya gitu Pak. Ya, itu. Baik, makasih Ajna. Nah, ini dijawab ke materi ya. Kembali ke materi ya, bagus nih Ajna. Apa sih bedanya antara salaf, salafi, dan salafiyah? Sama Syifa kalau ada persamaannya Oke. kira-kira Samanya apa antara salaf, salafi, dan salafiyah? Itu ya Ajna. Baik, makasih. ya perbedaan dan persamaannya. Iya. Silakan Syifa Fauzia, Nurul Farida, dan teman-teman yang lain. Apa beda antara salaf, salafi, dan salafiyah? Iya.
Bapak, saya Nurul Faridah, izin menjawab ya Pak ya. Perbedaan yang menonjol dari salaf, salafi, dan salafiyah adalah hanya dari segi waktu dan pijakan dalam berpegang pendapat. Jika salafi itu memang orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai pengikut manhaj salaf atau ahlus sunnah wal jamaah. Salafiyah lebih condongnya disebut usaha regenerasi. Kayak gitu, Pak. Mangga, Pak, ditambahkan, Pak. Yang lain silakan si Pak Fauzia. Apa bedanya dan juga persamaannya? Kurang lebih saya sama Pak, jawabannya seperti itu. Baik, Maaf Pak, boleh saya tambahkan jawabannya? boleh. Silakan. Persamaan dan perbedaan antara salaf, salafi dan salafiyah. Antaranya salafi adalah salah satu aliran dalam agama Islam yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan berdasarkan syariat yang ada pada generasi zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat setelah mereka dan orang-orang setelahnya. Kalau salafiyah adalah sebuah metode yang berarti adalah sebuah frame dalam melihat nas untuk kemudian memunculkan pemahaman atas nas itu sendiri yang kemudian kita pakai untuk memahami masalah-masalah kita sekarang. Persamaan salafi dan salafiyah adalah orang-orang yang mengikuti pola pemikiran secara hierarki. Pola pemikiran hierarki ini berawal dari Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat. Di dalamnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, serta Ali, dan yang lainnya, serta para tabi'in. Kemudian pandangan perbedaan antara salafi dan salafiyah terlihat pada pola penerapan hukum syariat atau fikih. Salafiyah memandang bahwa ajaran Islam bisa fleksibel selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Misalnya memandukan budaya dan agama. Tetapi bagi orang salafi, konsep atau aturan agama itu baku dan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Menurut pendapat orang-orang salafi, membuat aturan baru adalah bid'ah dan tidak boleh meskipun itu bertujuan baik. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Bagaimana nanya, apakah sudah bisa terjawab oleh kelompok kami? Alhamdulillah sudah, terima kasih. Bapak mohon maaf ini mau bertanya nih. Berarti salaf yang Ibnu Hambal dan salaf
dan salaf, ahli sunnah khalaf ya, khalafah gitu. Pokoknya yang Ibnu Taimiyah juga itu sama juga dengan yang Abdullah bin Wahab itu ya. Siapa tadi? Sebentar. Muhammad bin Abdul Wahab itu ya. Maksudnya salafnya mereka itu sama aja gitu. Apa gimana sih Bapak? Baik. Salaf itu adalah orang-orang yang hidup pada abad ketiga, 4, 5, 6. Di tiga masa ya. Itu ketika zaman tabi'in. Itu namanya adalah salaf. Jadi orang-orang salaf itu adalah orang-orang yang masa lampau. Abad keempat, 5, dan 6. Itu dinamakan dengan salafi. Ulama salaf adalah orang-orang ulama-ulama yang hidup pada masa itu tuh. Nah, tadi contohnya tadi ya. Imam Ibnu Hambal, Imam Ibnu Taimiyah, serta imam-imam yang lain yang hidup pada masa itu disebut dengan ulama salaf. Ulama salaf. Sedangkan salafi adalah masyarakat. Sekarang masyarakat yang mau mencontoh orang-orang salaf yang dulu disebut dengan salafi. Orang-orang di sekarang nih, masa sekarang nih 2022 yang mau mengikut kepada ulama salaf. Apa tadi salaf? Yang tadi hidup pada masa lampau disebut dengan salafi. Orang-orang salafi itu adalah orang-orang yang menginginkan masanya sama seperti masa-masa dulu. Karena itu mereka mau mengambil langsung dari Quran hadis, mencontoh apa saja sih ulama-ulama dulu, bagaimana sih caranya pakai baju-bajunya seperti itu. Nah, disebut dengan salafi. Sedangkan salafiyah itu adalah gerakan atau organisasi yang mengatasnamakan salaf. Banyak nih sekarang ya, kayak misalnya Persis itu salafiyah, gerakan-gerakan yang ingin seperti ulama salaf yang dulu. Itu disebut dengan salaf, salafi, dan juga salafiyah. Kita aja nanya, bedanya di situ. Perbedaannya itu. Dulu persamaannya mereka ingin hidup sama seperti masa-masa lampau. Modelnya, cara berpakaiannya, istinbat hukumnya sama ingin seperti masa-masa lampau. Nah, adapun setelah abad ke-6 Masehi disebut dengan khalaf.
Siapa? Tadi contoh yang Fatuna sebutkan. Muhammad bin Abdul Wahab. Wahab itu kholaf. Ulama setelah salaf disebut dengan kholaf. Nanti kita bahas ya minggu depan ya. Kapan sih Wahabi? Wahabi kapan? Minggu depan ya? Minggu depan apa pembahasannya? Minggu depan aliran Asy'ari, Bapak. Asy'ari dulu. Bapak, tapi Ajna itu pernah dengar gini ya, kan jadi kalau salaf itu kan orang atau ulama yang hidup di masa lampau yang pada abad 4 sampai 6 ya. Nah, terus kalau salafi itu kan masyarakat zaman sekarang yang mengikuti yang mengikuti ulama salaf. Nah, terus kalau misalkan salafiyah itu kan gerakan atau organisasinya. Tapi saya tuh dulu sempet dengar kayak ada tuh orang yang membedakan kayak dia ini orang salaf gitu. Dia mah salafi. Jadi kita padahal kan sebenarnya hampir sama ya Pak ya. Beda itu aja kan. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan kayak dia mah orang salaf, dia mah orang salafi gitu Pak. Jadi kayak ya apa sih? Ya, makanya mulai sekarang nih. Jadi ada kata-kata yang seolah-olah sama tapi maknanya berbeda. Ada kata-kata yang seolah-olah sama tapi maknanya jauh berbedanya kan tadi. Jauh bedanya. Lalu gimana jika ada orang yang berbicara tadi seperti Ajna bilangin? Sampaikan kepada mereka, kamu maksudnya salaf atau salafi? Antara salaf dan salafi berbeda. Nah, jelaskan ya Aznan. Tugas Aznan nanti memberikan penjelasan kepada orang-orang yang menyamakan antara salaf, salafi, dan juga salafiyah. Padahal itu berbeda jauh antara salaf, salafi, dan salafiyah. Tuh. Oke, Azna, sampaikan kepada mereka bahwasanya beda antara salaf dan juga salafi dan juga salafiyah. Bapak, insya Allah. Terima kasih Bapak. Ada lagi kawan-kawan? Kalau nggak ada, boleh ditutup, Fauziah. Baik Bapak, terima kasih atas Bapak dan teman-teman yang telah berpartisipasi dalam materi kali ini. Saya sebagai pemakalah dan teman-teman saya pamit undur diri. Mohon maaf jika banyaknya kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sama-sama kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.